Nah, ini soal juga yang teman-teman banyak salah kemarinnya, hampir 50% lebih yang salah. Soalnya seperti ini. Perhatikan besaran turunan berikut. Ada kecepatan, percepatan, gaya, energi, tekanan, massa jenis. Besaran turunan yang satuannya diturunkan langsung dari besaran panjang massa dan waktu adalah, ini opsinya kemarin, 1, 3, dan 6, B, 2, 4, dan 5, C, 1, 2, dan 6, D, 3, 4, dan 5. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita harus lihat dulu benar-benar jeli soalnya, yang diminta soalnya apa. Yang diminta soalnya yang di bawahnya. Besaran turunan yang mana dari keenam besaran ini yang satuannya diturunkan langsung dari besaran panjang, massa, dan waktu. Berarti kan ini besaran pokoknya, panjang dan massa dan waktu. Karena kuncinya adalah satuannya, berarti kita juga harus tahu dulu satuan dari besaran pokoknya ini. Ya, kalau panjang itu kan apa? Meter, bener ya. Massa itu kilogram, good. Dan waktu itu second, detik, ya, second. Ya. MKGS. Nah, berarti kan kita cari dari keenam ini mana yang satuannya itu ada M, ada KG, ada S, ada kilogram, ada second ya. Gampang lah. Nah, sekarang kita cek satu-satu kecepatan. Kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu ya. Jadi jarak itu meter dibagi second. Nah, ini satuannya kecepatan itu meter per second. Berarti nggak ada kilogramnya ya. Nah, kan berarti cuma diturunkan dari besaran panjang dan waktu, tidak ada massa, berarti salah. Yang dua percepatan juga sama, cuma kalau percepatan itu satunya meter per second kuadrat. Ini nanti rumus-rumusnya di kelas 2 bakal dapat semua, kita belajar satuannya dulu ya. Jadi di sini salah, nggak ada kilogramnya sama. Ya, ini kan udah, kalau ujian kalau kayak gini udah bisa langsung dijawab ya ini pilihannya. Nomor satu salah, nomor dua salah, ini juga ada nomor satunya. Berarti kan jawaban yang benar adalah D, 3, 4, dan 5. Oke. Tapi ya kita cek dulu karena ini buat belajar ya. Ini coba kasih tabelnya biar jelas ya. Jadi di sini ada gaya, energi, tekanan, dan massa jenis. Kita lihat 3, 4, 5 berarti massa jenis salah ya. Massa jenis itu diturunkan dari besaran, kita bisa lihat dari satuannya, kilogram dan meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, berarti kan di sini kan hanya ada besaran massa dan besaran panjang, tidak ada besaran waktu. Salah ya. Kita lihat gaya. Ini nomor 6 ya, gaya. Gaya ini lambangnya F, ini rumusnya massa dikali percepatan. Satuannya itu Newton. Nah, Newton itu sama dengan kalau di satuan internasional kan itu seperti ini. Kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, ini ada diturunkan dari besaran massa, besaran panjang, besaran waktu. Oke, benar. Sekarang nomor 4 energi. Energi atau usaha lambangnya W besar. Itu satuannya Joule, J ya. Tapi itu sama saja dengan Joule itu kilogram dikali meter kuadrat per second kuadrat. Ada kg, ada m, ada s. Berarti oke, benar lagi ya. Kemudian tekanan. Tekanan ada newton, ada meter kuadrat. Nah, ini kan yang menjebak di sini. Namanya satunya Pascal. Belum mana ini kg sama s-nya ya? Mana kilogram sama secondnya? Kok ini cuma ada meter dari besaran panjang. Nah, ingat ya tadi depan ini Pascal itu Newton per meter kuadrat. Lah, Newton tadi apa? Newton tadi kan ini ya sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, berarti sudah memenuhi semua itu ada besaran panjang, massa, dan waktu. Berarti tekanan benar. Besaran turunan yang satuannya diturunkan langsung dari besaran panjang, massa, dan waktu adalah D, 3, 4, dan 5. Gaya, energi, dan tekanan. Jelas ya? Ini tabelnya ini cuma 10. Ini dihafalkan aja ini. Sering keluar ya. Dan tidak begitu susah juga kok. Bisa-bisa ya. Oke, semangat. Terima kasih. Semoga udah paham semuanya.
Oke, ini soal selanjutnya tentang pengukuran jangka sorong. Nah, ini juga masih banyak juga yang belum paham ya. So simple ya, jadi jangan pusing dulu kalau lihat soal kayak gini. Ya, jadi ini soalnya sangat simpel sekali. Jangka sorong udah pernah lihat ya. Jadi ini yang Bapak pernah kenalkan dulu di video yang pertama kalau teman-teman sudah melihat. Ini untuk mengukur diameter koin seperti ini. Nah, yang jadi sangat detail kalau pakai penggaris mungkin belum bisa begitu detail ya. Jadi dengan jangka sorong ini jauh lebih detail pengukurannya. Oke, sekarang begini mengerjakannya. Nah, ini tuh gambaran dari ini ya. Dari skalanya ini kalau digambarkan ke soal dua dimensi itu jadi seperti ini. Nah, ini masih ingat ya. Jadi ini skala utamanya yang atas, ini skala utama, ini skala nonius yang bawah. Nonius. Nah, cara bacanya gimana? Pertama kita lihat skala utamanya dulu ya. Jadi ini kan kalau sini 4, sini 5, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ya 9 garis ya. Berarti kan di sini 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, di sini 4,5 ya. Seterusnya 4,9, 5. 5,1, 5,2, seterusnya 5,3, 5,4, 5,5. Nah, sekarang kita lihat skala utamanya dulu, mana yang tidak melewati angka 0. Nah, ini ya. Berarti kan ini angka 0-nya kan di sini. Angka 0 dari skala nonius. Ini Bapak lingkari. Nah, berarti kita pertama adalah angkanya 4, berapa ini? 4,1, 4,2, 4,3 ya. Inilah 4,3. Jadi angka pertama kita dapat 4,3 cm. Nah, kemudian 4,3 berapa ini ya? Nah, ini kita dapat dari skala noniusnya. Kita lihat yang berhimpitan dengan skala utama. Mana yang paling menghimpit? Masih jelas ya? Nggak usah berhimpit banget tapi nah ini ya. Angka 5 di skala nonius. Ingat, ini jangka sorong berarti 5 ini harus dikali dengan 0,01. Jadi berapa? 0,05. Nah, makanya di sini ditambah 0,05. Jadi berapa? Jadi 5, kemudian ini 3,4. 4,35. Jadi ini jawabannya yang benar adalah 4,35. Jelas ya? Jelas banget, simpel banget. Jadi jangan pusing dulu kalau lihat seperti ini, dikerjakan sungguh-sungguh, dibaca. Ya, dibaca dengan sungguh-sungguh juga. 4,35 cm. Ya, nanti di soal kadang mintanya bukan centimeter ya, tapi berapa milimeter gitu ya. Berarti nanti tinggal dikali 10 ya ditambah. Jadi berapa? 4 3,5 milimeter. Oke, good. Sip. Oke. Ya, ini juga banyak yang masih salah. Mungkin ada yang kurang teliti ya. Jadi, nih, perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan tabel yang termasuk besaran turunan dengan satuan sistem internasional, ini intinya pokoknya dunia internasional itu pakai ya, nggak cuma di Indonesia tapi di semua negara itu memakai satuan ini ya. Yang sesuai ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini kan di PPT juga sudah ada. Eh, kita harus tahu dulu mana yang namanya besaran pokok ya, mana besaran turunan. Turunan. Iya, besaran turunan ini bisa dilihat dari satuannya ya.
Kalau satuannya itu tidak tunggal, ya tunggal itu ya contohnya satuan tunggal itu ya meter, kilogram. Nah ini tunggal kan. Kalau tidak tunggal itu ya meter pangkat 2, meter pangkat 3, atau kilogram per meter. Nah ini kan tidak tunggal satuannya. Ini pasti sudah pasti turunan ya. Kalau teman-teman nggak bisa menghafalkan apa saja besaran turunan, dilihat dari satuannya. Ya ini kan yang ditanyakan kan yang termasuk besaran turunan ya dengan satuan sistem internasional. Kita ini dari kelima ini mana tuh yang turunan ya? Yang besaran turunan itu kan tadi ganda ya. Berarti sudah jelas itu yang nomor satu dan nomor 5. Nah ini kan besaran turunan. Berarti harus ada satu dan 5. Nah ini kalau ujian sudah bisa dijawab ya. Ini ada 1 dan 5 itu cuma ini aja. Ini enggak ada, ini cuma satu, ini malah tidak ada, ini cuma ada 5, enggak ada satunya ya. Berarti kan jawabannya ini, tapi kita bahas satu-satu dulu ya. Nah sekarang kan yang jadi masalah nomor 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4 ini kan kelihatannya tunggal ya, kelihatannya tunggal. Nah, kelihatannya tunggal, tapi kita harus ingat kemarin yang namanya besaran pokok ini ada intensitas cahaya itu Kadela dan kuat arus ampere, ini besaran pokok ya. Ini memang harus dihafalkan ya. Nah, besaran pokok, nah tegangan listrik volt ini aja namanya volt ya, tapi sebenarnya ini tidak tunggal ya, ada eh, persamaannya, ada rumusnya untuk nyari tegangan listrik. Oke, begitu. Jadi sudah bisa jelas ya, dihafalkan lagi mana aja yang termasuk besaran pokok, mana yang termasuk besaran turunan. Oke, berarti ini salah, ini salah. 1, 4, dan 5. Oke, thank you. Ya, oke, soal yang selanjutnya ini ada ampere meter. Ini alat ukur untuk mengukur kuat arus listrik ya. Nanti di kelas 3 kita akan main-main alat ini ya. Oke. Sekarang ampere meter gimana sih cara bacanya? Ya, jadi memang fisika itu dengan rumus ya, nggak kita baca gamblang itu langsung ketahuan tidak ya. Teka-teki kayak cewek ya, banyak teka-tekinya. Nah, jadi ini lihat ini kalau kita mau membaca besar arus dari ampere meter itu kita memperhatikan skala yang ditunjuk dengan skala maksimal ya, skala maksimalnya. Kemudian dikali batas ukur. Skala yang ditunjuk udah jelas. Oh, bentar, sorry. Nah, skala yang ditunjuk itu ini ada tanda panah. Ini berarti 20 ya. 20 dibagi skala maksimalnya berarti ini dia maksimalnya di 25 ya, di 25. Kemudian batas ukurnya itu di sini ini 1 ampere dikali 1 sama dengan berapa? 0,8 ampere. Jelas sekali, sangat gampang kalau kita tahu rumusnya ya. Mungkin teman-teman belum tahu rumusnya, nggak apa-apa ya. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini sudah bisa mengerjakan ya, kan gampang ini rumusnya. Sip, 100. Ya anak-anak, ini soal dan pembahasan IPA yang ini pasti agak susah karena ini cukup yang paling banyak salah ya. Jadi membaca micrometerscope ya. Ini alatnya micrometerscope. Jadi mungkin teman-teman masih asing makanya banyak yang salah, nggak apa-apa. Jadi pengukurannya itu seperti ini ya, hasilnya. Kemudian ingat kalau ada seperti ini sama dengan jangka sorong ya konsepnya. Di sini ada skala utama. Kalau 0 berarti di situ 1, 2, 3, 4. Bawahnya 0,5, 1,5, 3,5. Jelas ya. Dan kemudian ini adalah skala noniusnya. Nah, tadi kan
Ini kan setengah, 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 setengah. Ya, ini kan satu, satu, satu. Ini milimeter ya satuannya. Yang pertama adalah baca skala utama yang terlihat. Nah, yang ini terlihatnya cuma sampai 4,5, berarti 4,5. Kemudian baca skala nulis yang segaris lurus dengan skala utama. Kemudian sama kalikan dengan 0,01. Ini ya, yang selurus tadi ya, 38. Oke, Bapak akan pause kalau terlalu cepat. Nah, ini ya. Jadi skala utamanya yang atas ini kan 1, 2, 3, 4, bawahnya ini kan tengah-tengahnya berarti ya setengah, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Ingat yang terlihat itu ini masih terlihat ya berarti 4,5. Kemudian kita lihat skala noniusnya yang sejajar dengan skala utama. Nah ini ya lebih dekat ke sini daripada yang di atas ya. Berarti ini 35, 36, 37, 38. Bapak beli lagi 38. Benar ya. Ingat kalau skala nonius itu selalu dikali dengan 0,01. Berarti 0,38 kan gitu. Sekarang tinggal dijumlahkan sama dengan jangka sorong tadi ya. 4,5 tambah 0,38 sama dengan 4,88 mm. Ingat ya, ini mikrometer scope itu satuannya milimeter, bukan sentimeter. Kalau jangka sorong masih sentimeter ya. Jadi ketelitiannya lebih teliti mikrometer scope ini. Ya, di soal lah, ini di soal kan sentimeter ya, sentimeter. Maka kita harus mengkonversinya dulu. Ini nggak ada jawabannya ini di ABCD 4,88. Caranya gimana? Kalau mili ke senti dibagi 10 ya, berarti jadinya 0,488. Jelas? Sip. Itu soal yang paling susah, yang paling banyak. Semoga setelah melihat video ini bisa paham, lebih paham lagi. Gitu ya anak-anak. Terima kasih sudah menonton video ini untuk belajar. Semoga nanti kalau ada penilaian, ada tes, nanti bisa mengerjakan dengan baik. Ya, jadi ini untuk pengetahuan teman-teman kok ada jangka sorong, ada mikrometer, scope. Ternyata alat ukur itu nggak cuma penggaris saja ya. Gimana kalau kita mengukur ketebalan bola, itu bola bekel atau neker, kelereng, itu kan lebih mudah dengan alat selain penggaris ya, seperti mikrometer seperti ini. Oke, gitu. Thank you.